Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizky Lestari Huda Adriani dengan NIM 2019-053 dan Alan Syafira Zalzabila dengan NIM 2019-060. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil analisa kami, yaitu perbankan. Di sini kami memakai 3 aplikasi perbankan, yaitu yang pertama BCA, yang kedua BNI, dan yang ketiga yaitu Mandiri. Aplikasi yang pertama yaitu Mobile BCA. Untuk operating sistemnya sendiri, perangkat minimum sistemnya yang pertama menggunakan Android 5.0 atau Lollipop atau setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu bisa menggunakan iOS 10. Kemudian untuk negara pembuatnya sendiri yaitu Indonesia. Jadi PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. Selanjutnya, indikator penilaian aplikasi pada Mobile BCA. Yang pertama, ada sistem informasi dan strategi atau kekuatan kompetitif porter. Untuk kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar sendiri itu tidak mudah, karena diperlukan sistem yang kuat serta perlu mendapat kepercayaan dari nasabah. Kemudian, untuk jumlah pemasoknya sendiri tidak ada. Selanjutnya, untuk kekuatan konsumennya itu tinggi, karena terbukti dari user aktif dari BCA Mobile yang menduduki posisi pertama dalam nilai transaksi digital banking di Indonesia. Dan yang terakhir ada keberadaan produk substitusi atau produk penggantinya itu rendah, karena BCA terus-menerus memperkuat ekosistem finansial, penyempurnaan dan modernisasi dari infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki pada aplikasi mobile bankingnya. Kemudian yang kedua, ada sistem informasi dan strategi atau strategi kompetitif. Yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi. Ya, BCA Mobile menggunakan strategi diferensiasi. Hal ini terbukti bahwa BCA selalu mengembangkan produk dan fitur baru seperti produk yang baru dikembangkan, yaitu Lifestyle, BCA Keyboard, bagi-bagi, QRIS, buka rekening online, cardless, dan debit online. Kemudian, menggunakan strategi low cost. Ya, BCA Mobile menggunakan strategi low cost. Hal ini karena banyak promo atau diskon dan voucher yang ditawarkan dari fitur yang ada pada BCA Mobile, seperti voucher GoCard dan GoFood ketika buka tabungan BCA di aplikasi BCA Mobile, serta promo diskon pada fitur Lifestyle. Selanjutnya, menggunakan strategi niche market. Ya, BCA Mobile menggunakan strategi niche market karena BCA Mobile memang ditunjukkan untuk semua kalangan. Tetapi pada fitur lifestyle, BCA Mobile hanya ditujukan untuk yang aktif menggunakan aplikasi mobile banking BCA dan ditunjukkan kepada orang yang menyukai berbelanja e-commerce, fashion, makanan, lifestyle, dan hiburan. Kemudian yang terakhir ada menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Ya, BCA Mobile menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier karena BCA Mobile dikembangkan berdasarkan kebutuhan konsumen yang mana BCA Mobile selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi perbankan dan juga senantiasa membangun inovasi terbaru dari segi produk dan layanan sehingga dapat menyelaraskan kebutuhan nasabah di tengah tren digitalisasi yang saat ini berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, ada sistem informasi dan etika. Untuk komponen US Federal Trade Commission atau FTC, Fair Information Practices atau FIP yang digunakan itu tidak ada. Kemudian, untuk penggunaan konsep dasar analisa etika, ya, BCA Mobile menggunakan konsep dasar analisa etika. Hal ini, informasi dari pengguna BCA Mobile dipastikan aman, karena BCA Mobile sangat menjaga keamanan data penggunanya dan BCA juga sudah diawasi oleh OJK. Kemudian yang keempat, ada mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Ya, BCA Mobile menggunakan manajemen identitas melalui autentikasi. Identitas pengguna BCA Mobile dipastikan aman, karena BCA Mobile dilengkapi dengan sistem proteksi yang maksimal.
Selain menggunakan PIN yang dipilih sendiri dan nomor ponsel yang nasabah daftarkan, setiap transaksi yang dilakukan juga akan di-encrypt atau diacak untuk menjamin keamanan transaksi nasabah. Kemudian yang kedua, keberadaan kebijakan privacy. Ya, BCA Mobile ada keberadaan kebijakan privacy. BCA Mobile memiliki privacy yang mana perusahaan membuat hal tersebut untuk melindungi informasi dari penggunanya. Dan yang terakhir, penggunaan digital certificate. Itu tidak ada, karena diketahui bahwa dari keseluruhan operasional BCA, yang menggunakan Certification Authority hanyalah BCA Finance. Selanjutnya yang kelima ada cloud computing. Jenis platform cloud computing yang digunakan, ya, BCA Mobile menggunakan platform cloud computing yang digunakan. Cloud computing yang digunakan oleh BCA Mobile adalah Cloudera, Big Data, dan Machine Learning. Kemudian yang keenam ada dasar-dasar intelijen bisnis. Penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Ya, BCA Mobile menggunakan data mining, text mining, dan web mining. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada social media information systems. Jadi, strategi media sosial yang digunakan oleh Mobile BCA yaitu kolaborasi publisher. Segala informasi terbaru mulai dari fitur hingga produk yang dikeluarkan perusahaan disampaikan melalui multi-platform atau dari website, official medsos BCA, hingga kolaborasi dengan media seperti publisher, podcaster, dan para key opinion leaders atau KOL. Bentuk konten yang dibuat beragam, yaitu mulai dari artikel, image, motion graphics, audio, hingga video. Berikut ini adalah gambar fitur-fitur yang ada pada aplikasi mobile BCA. Aplikasi yang kedua adalah BNI Mobile Banking. Untuk operating systemnya sendiri, perangkat minimum sistem yang digunakan yaitu Android dan iOS. Kemudian negara pembuatnya yaitu Indonesia. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang biasa disebut dengan Bank BNI, pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia. Dan statusnya pada tahun 1946 menjadi Bank Umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. Selanjutnya, indikator penilaian aplikasi pada BNI Mobile Banking. Yang pertama, ada sistem informasi dan strategi atau kekuatan competitive porter. Yang pertama, kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar itu tidak mudah karena diperlukannya sistem yang kuat serta mendapat kepercayaan dari nasabah dan izin dari OJK. Yang kedua, jumlah pemasok tidak ada. Yang ketiga, kekuatan konsumennya itu tinggi karena jumlah pengguna BNI Mobile Banking tertinggi keempat se-Indonesia. Dan yang terakhir, ada keberadaan produk substitusi atau produk penggantinya itu tinggi karena hampir semua perbankan menggunakan aplikasi e-banking. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi, yaitu strategi kompetitif. Yang pertama menggunakan strategi diferensiasi, ya terbukti bahwa BNI selalu mengembangkan produk dan fitur-fitur terbaru seperti Global Transactional Online Registration dari BNI Direct, API Corporate, serta Digital Tax. Yang kedua, menggunakan strategi low cost, ya karena seluruh fitur dalam aplikasi mobile banking BNI tidak dikenakan tarif, bahkan sering ada promo-promo menarik untuk para penggunanya. Yang ketiga, menggunakan strategi niche market, tidak karena mobile banking BNI ditujukan untuk semua kalangan. Yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier, ya karena mobile banking BNI dikembangkan berdasarkan kebutuhan konsumen yang mana BNI Mobile selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi perbankan dan juga senantiasa membangun inovasi terbaru dari segi produk dan layanan sehingga dapat menyelaraskan kebutuhan nasabah di tengah tren digitalisasi yang saat ini sedang berkembang.
Selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika. Yang pertama, komponen JUS Federal Trade Commission (FTC) Fight Information Practice (FIP) yang digunakan. Dari aplikasi mobile banking BNI, kelompok kami tidak menemukannya. Selanjutnya yaitu penggunaan konsep dasar analisis etika. Ya, pada mobile banking BNI menjaga seluruh data dari para penggunanya. Selanjutnya yaitu mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi, yaitu menggunakan dokumen-dokumen pendukung untuk menjaga identitas pengguna. Selanjutnya, keberadaan kebijakan privasi. Ya, dalam aplikasi mobile banking BNI terdapat kebijakan privasi. Selanjutnya, penggunaan digital certificate. Ya, terdapat fitur digital loan yang dapat memberikan kemudahan untuk mengajukan pinjaman tanpa KPR dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada cloud computing, yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan yaitu data warehousing platform. Yang kedua, dasar-dasar intelijen bisnis, penggunaan data mining, text mining atau web mining. Ya, pada mobile banking BNI menggunakan text mining, data mining, dan web mining. Yang ketiga, social media information system, strategi media sosial yang digunakan, yaitu kolaborasi publisher, yaitu segala informasi terbaru melalui dari fitur hingga produk yang dikeluarkan perusahaan disampaikan melalui multi-platform seperti website, official medsos BNI, hingga kolaborasi dengan media seperti publisher dan podcaster. Bentuk konten yang dibuat beragam, yaitu melalui dari artikel, image, motion graphic, audio, hingga video. Berikut ini adalah gambar dari fitur-fitur dalam mobile banking BNI. Aplikasi yang ketiga yaitu Livin by Mandiri. Untuk operating sistemnya sendiri, perangkat minimum sistem yang pertama Android 5.1 Lollipop atau setelahnya, dan iOS 8 ke atas. Negara pembuatnya sendiri adalah Indonesia. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator penilaian aplikasi, sistem informasi dan strategi, kekuatan kompetitif Porter. Yang pertama, kemudahan new entrants, pesaing baru masuk ke pasar. Tidak mudah karena diperlukan sistem yang kuat serta mendapat kepercayaan dari nasabah serta izin dari OJK. Jumlah pemasok kelompok kami tidak menemukannya. Selanjutnya, kekuatan konsumen tinggi terbukti dari user aktif dari Livin by Mandiri yang menduduki posisi kedua dalam nilai transaksi digital banking di Indonesia. Yang terakhir, keberadaan produk substitusi atau produk pengganti cukup rendah karena Livin by Mandiri telah bertransformasi menjadi super app yang memanfaatkan pendekatan artificial intelligence atau AI untuk menciptakan sentuhan personal yang unik dan modern dalam akses layanan keuangan yang lengkap termasuk kebiler dan produk perusahaan anak. Selanjutnya, sistem informasi dan strategi. Strategi kompetitif yang pertama menggunakan strategi diferensiasi. Ya, Livin by Mandiri baru meluncurkan produk dan fitur baru seperti produk yang baru dikembangkan, yaitu pembukaan rekening baru, verifikasi wajah, quick access, tarik tunai tanpa kartu, e-wallet, link X untuk top up dan update saldo e-money, termasuk uang elektronik lainnya dengan satu klik hingga transfer dan bayar tagihan favorit di satu tempat. Yang kedua, menggunakan strategi low cost, ya, banyak promo atau diskon dan voucher yang ditawarkan dari fitur yang ada pada Livin by Mandiri seperti cashback 50% di McDonald's, pakai high risk Livin by Mandiri. Yang ketiga, menggunakan strategi niche market, ya, Livin by Mandiri ditujukan untuk semua kalangan namun menyasar para pengguna retail.
Yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Ya, Livin by Mandiri dalam transaksi payment selalu berusaha memberikan layanan perbankan yang unik, unggul, dan solusi transaksi yang inovatif. Selanjutnya, sistem informasi dan etika. Yang pertama, komponen use Federal Trade Commission (FTC) Fair Information Practices (VIP) yang digunakan. Dari kelompok kami belum menemukannya. Selanjutnya, penggunaan konsep dasar analisis etika. Ya, Bank Mandiri menjaga kerahasiaan data dari pengguna. Selanjutnya yaitu mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Ya, identitas penggunaan Livin by Mandiri dipastikan aman karena Livin by Mandiri ini memiliki sistem keamanan yang sangat baik dalam menjaga data dan akun milik nasabahnya. Dengan menggunakan dua faktor authentication 2FA dan MPIN, aplikasi ini dapat menjamin keamanan setiap data nasabahnya. Yang kedua, keberadaan kebijakan privasi. Ya, Livin by Mandiri memiliki privasi yang mana perusahaan membuat hal tersebut untuk melindungi informasi dari penggunanya. Yang ketiga, penggunaan digital certificate. Ya, diketahui bahwa Mandiri menggunakan sebuah lembaga sertifikat Indonesia untuk digital certificate. Selanjutnya, cloud computing. Jenis platform cloud computing yang digunakan. Ya, cloud computing yang digunakan oleh Livin by Mandiri adalah Bare Metal Server, BMS, dan Big Data yang bermitra dengan Cloudera. Dasar-dasar intelijen bisnis, penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Ya, Livin by Mandiri menggunakan data mining, text mining, dan web mining. Social Media Information System, strategi media sosial yang digunakan. Ya, segala informasi terbaru mulai dari fitur hingga produk yang dikeluarkan perusahaan ini disampaikan melalui multi-platform dari Line, Facebook Messenger, dan Telegram, serta website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan bisa melalui room diskusi yang sudah disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.